Lu pernah ngerasa stok dalam hidup, pengen berubah tapi selalu kejebak di kebiasaan lama. Setiap awal bulan niat mau mulai sesuatu, tapi ujung-ujungnya tetap gitu-gitu aja. Gua tahu rasanya. Lu pengen maju, pengen jadi versi terbaik dari diri lu, tapi otak lu kayak kejebak di pola lama. Setiap kali lu coba berubah, selalu ada suara di kepala yang bilang, nanti aja, Zrenier, besok mulai, Zrenier, atau gua emang begini orangnya. Kalau iya, mungkin masalahnya bukan dunia yang enggak adil sama lo, tapi sistem dalam otak lo yang udah terlalu penuh dengan sampah. Jadi, sekarang kita namakan ini sebagai Project Reboot 99, sebuah tantangan buat ngeriset semuanya dan mulai hidup dengan cara yang baru. Kamu pernah nggak sih merasa seperti hidup ini cuma muter di pola yang sama? Seolah-olah nggak peduli seberapa keras kamu mencoba, tetap aja balik ke kebiasaan lama. Kamu tahu kalau begadang bikin badan capek, tapi tetap tidur jam 2 pagi. Kamu tahu kalau harus mulai olahraga, tapi selalu menunggu mood yang pas dulu. Kamu tahu kalau harus lebih bijak mengatur keuangan, tapi tetap aja di akhir bulan bingung uang habis kemana. Ini bukan sekadar soal malas atau kurang niat. Ini soal bagaimana otak kita sudah terbiasa dengan pola lama yang terus diulang. Kita secara nggak sadar berjalan dengan sistem otomatis yang bikin kita stuck di tempat yang sama. Tapi sekarang, saatnya kita hentikan siklus ini. Project Reboot 99 bukan sekadar tantangan biasa, tapi langkah besar buat meriset cara berpikir dan membentuk ulang kebiasaan kita. Karena kalau kita terus menjalani hidup dengan sistem yang sama, hasilnya juga akan tetap sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, apa yang akan berubah dalam 99 hari ke depan. Karena kalau lo ikutin Project Reboot 99 ini, hidup lo bakal melewati 3 fase besar. Dan di setiap fase, otak lo bakal ngalamin perubahan yang mungkin nggak nyaman di awal. Tapi kalau lo bertahan, hasilnya bakal luar biasa. Jadi, gua mau lo siapin mindset lo. Karena ini bukan sekadar tantangan 1-2 minggu. Ini adalah perjalanan panjang buat ngeriset ulang cara lo berpikir, berperilaku, dan ngelihat hidup. Ini adalah fase paling berat. Kenapa? Karena di 33 hari pertama ini, lo harus mulai menghapus kebiasaan lama yang udah tertanam bertahun-tahun. Otak lo udah terlalu nyaman dengan pola pikir lama, dan pas lo mulai berubah, bakal ada perlawanan. Lo bakal mulai ngerasa nggak nyaman, ngerasa aneh, bahkan ngerasa pengen balik lagi ke kebiasaan lama. Kenapa? Karena lo keluar dari autopilot mode. Biasanya bangun tidur langsung scroll HP, sekarang lo mulai stop. Biasanya tidur malam gara-gara kebanyakan Netflix, sekarang lo mulai atur ulang waktu istirahat. Biasanya selalu procrastinate dan nunggu mood yang pas, sekarang lo mulai ambil tindakan meskipun lagi nggak mood. Di fase ini, lo harus mulai stop distraksi. Kurangi konsumsi konten negatif, kurangin hal-hal yang bikin lo nggak berkembang. Ini bakal terasa aneh di awal, karena otak lo terbiasa cari hiburan cepat. Tapi kalau lo bisa lewatin ini, lo siap masuk ke level berikutnya. Nah, di fase kedua ini, sesuatu yang keren mulai terjadi. Lo mulai ngerasa lebih ringan. Di fase sebelumnya, lo udah ngebersihin sampah yang ada di kepala lo. Sekarang waktunya masukin sistem baru yang bikin lo lebih produktif, lebih fokus, dan lebih disiplin. Kalau sebelumnya lo selalu bangun kesiangan, di fase ini lo mulai bisa bangun lebih awal tanpa alarm. Kalau sebelumnya lo selalu mager, di fase ini lo mulai bisa jalanin tugas tanpa harus nunggu motivasi. Kalau sebelumnya lo gampang terdistraksi, sekarang lo bisa duduk dan kerja lebih lama tanpa ngerasa, aduh, bosan banget. Di fase ini, lo mulai ngeliat perubahan nyata. Tapi belum selesai, lo udah masuk ke zona baru, sekarang tugas lo adalah memperkuat semuanya. Welcome to the final phase. Di sini, lu udah beda. Lu bukan cuma berubah, lu udah mulai merasakan efeknya. Sekarang, semua kebiasaan yang lu bangun di fase sebelumnya udah mulai jadi otomatis. Lu udah nggak perlu maksain diri buat produktif, lu udah nggak perlu struggle buat ngelawan kebiasaan lama. Lu udah jadi versi baru dari diri lu sendiri. Lu lebih fokus, lebih disiplin, lebih tenang. Lu udah nggak gampang terdistraksi, nggak gampang kepancing emosi, dan nggak gampang nyerah. Dan ini bukan perubahan sementara. Ini adalah hasil dari 99 hari kerja keras lo buat ngeriset otak dan ngubah pola hidup lo. Sekarang bayangin, kalau dalam 99 hari lo bisa berubah secepat ini, kira-kira 6 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, lo bisa jadi siapa? Dan sekarang lo tinggal jawab satu pertanyaan penting. Lo siap atau enggak?
Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Setelah kita tahu kenapa hidup kita butuh riset dan perubahan apa yang akan terjadi dalam 99 hari, sekarang saatnya kita bahas gimana cara kita mulai. Karena perubahan nggak akan datang cuma dari niat aja. Harus ada langkah nyata yang kita lakukan. Jadi kalau kamu beneran mau ngeriset otak dan hidup kamu, ini 4 langkah yang harus kamu mulai dari sekarang. Sekarang coba pikir, berapa jam dalam sehari kamu habiskan buat scroll media sosial? Berapa banyak konten yang kamu lihat, tapi sebenarnya nggak ada manfaatnya sama sekali? Tanpa sadar, otak kita sudah dipenuhi sampah informasi. Kita terlalu banyak konsumsi hal-hal yang bikin kita overthinking, bikin kita insecure, dan bikin kita makin malas buat bergerak. Setiap hari kita lihat berita negatif, drama orang lain, dan konten hiburan yang cuma bikin ketawa sesaat, tapi setelah itu, kosong. Nggak ada manfaat jangka panjangnya. Sekarang saatnya detox. Kurangi konten yang nggak ada gunanya. Kalau sesuatu nggak bikin kamu lebih berkembang atau lebih tenang, hentikan. Pilih apa yang kamu konsumsi. Alihkan ke sesuatu yang benar-benar bisa bantu kamu jadi lebih baik. Karena otak yang bersih dari sampah bakal punya lebih banyak ruang buat berpikir lebih jernih. Jujur aja, berapa banyak waktu yang kita buang buat mikirin sesuatu yang sebenarnya nggak penting? Kita kepikiran omongan orang, kita overthinking soal masa depan, kita sibuk mikir, gimana kalau gagal padahal belum mulai apa-apa? Overthinking itu kayak aplikasi berat yang jalan di latar belakang. Dia nggak ngasih manfaat, tapi bikin otak kita capek. Mulai sekarang, biasakan diri buat nanya satu hal sebelum melakukan sesuatu. Apakah ini membawa aku lebih dekat ke tujuan? Kalau jawabannya iya, lakukan. Kalau enggak, skip. Jangan buang energi buat hal-hal yang nggak bikin kamu maju. Karena semakin cepat kamu bisa memutuskan, semakin banyak waktu yang bisa kamu gunakan buat sesuatu yang benar-benar penting. Banyak orang yang terjebak di pola pikir gua korban keadaan, merasa nggak bisa maju karena alasan ini, alasan itu. Tapi kenyataannya, selama kita masih nyalahin situasi, kita nggak akan pernah bisa bergerak kemana-mana. Kamu ngerasa gaji kamu kecil, cari skill baru biar bisa dapat peluang lebih besar. Kamu bilang nggak punya waktu, coba cek lagi, beneran nggak punya waktu atau cuma nggak ngatur prioritas. Kamu capek, ya wajar, semua orang capek. Tapi jangan tunggu motivasi buat bergerak. Yang kamu butuh itu action, bukan sekadar nunggu semangat datang. Kalau kamu mau hidup yang lebih baik, ambil kendali. Stop nyalahin orang lain, stop nyalahin keadaan, bikin keputusan sekarang buat berubah. Kebanyakan orang gagal berubah karena mereka pikir perubahan itu harus besar dan instan. Padahal, perubahan yang bertahan lama itu datang dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Kamu nggak harus langsung jadi orang yang super disiplin dalam semalam. Mulai aja dari 1% lebih baik setiap hari. Tidur lebih cukup, makan lebih sehat, gerak lebih banyak, baca sesuatu yang bermanfaat. Lakukan satu perubahan kecil, tapi lakukan setiap hari. Karena kalau kamu konsisten, tanpa sadar, dalam 99 hari ke depan, kamu udah jadi orang yang berbeda. Gua mau lu siapin mindset ini dulu. Perubahan itu nggak akan pernah gampang. Setiap kali lo mencoba buat berkembang, selalu ada sesuatu yang bakal berusaha narik lo balik ke kebiasaan lama. Dan kalau lo nggak sadar akan hal ini, lo bakal kejebak lagi di siklus yang sama. Jadi sebelum kita jalan lebih jauh, gua mau lo tahu 3 hambatan terbesar yang bakal lo hadapi selama Project Reboot 99 ini. Dan lebih penting lagi, gimana cara lo ngalahinnya. Gua yakin lo pasti pernah ngalamin ini. Udah niat mau mulai sesuatu, tapi tiba-tiba ada suara kecil di kepala lo yang bilang, besok aja deh. Besok jadi minggu depan. Minggu depan jadi bulan depan. Dan akhirnya lo nggak mulai sama sekali. Prokrastinasi itu musuh utama dalam riset otak. Lo nggak akan pernah merasa siap buat berubah. Lo nggak akan pernah nemu waktu yang pas buat mulai. Kalau lo nunggu, lo bakal stuck di tempat yang sama selamanya. Jadi, solusinya mulai aja dulu. Lu nggak harus langsung sempurna, lu nggak harus langsung 100% berubah dalam sehari. Tapi, lu harus mulai. Daripada mikirin ribetnya perubahan, langsung lakuin aja yang bisa lu lakuin sekarang. Mau mulai olahraga, jangan tunggu hari Senin, jalan 5 menit sekarang juga. Mau atur keuangan, jangan tunggu gajian bulan depan. Mulai catat pengeluaran hari ini. Ini fase paling bahaya. Lo udah mulai berubah, tapi tiba-tiba otak lo mulai ngajak balik ke kebiasaan lama. Tiba-tiba ada suara di kepala lo yang bilang, gua kan udah biasa begini, nggak nyaman kalau berubah. Kayaknya gua nggak cocok deh jadi orang yang disiplin. Buat apa sih repot-repot?
Dan kalau lu dengerin suara itu, selesai. Lu balik lagi ke titik nol. Kenapa ini terjadi? Karena otak lu terbiasa dengan pola lama. Setiap kali lu mencoba hal baru, otak lu bakal kasih perlawanan. Jadi, pas lu mulai ngerasa pengen balik ke kebiasaan lama, stop sebentar. Sadari itu. Jangan langsung nurutin. Tahan dulu. Karena setelah 66 hari, ini bakal jadi kebiasaan baru dan otak lu yang bakal otomatis adaptasi. Sekitar akan mulai komentar. Lo pasti pernah ngalamin ini. Lo mulai berubah, mulai lebih produktif, mulai lebih disiplin, dan tiba-tiba ada aja orang yang komentar, kok lo sekarang beda? Sok sibuk banget, kenapa? Santai aja lah, nggak usah terlalu serius. Dan di sini banyak orang gagal, bukan karena mereka nggak bisa berubah, tapi karena mereka peduli terlalu banyak sama omongan orang lain. Jadi, pas ada yang mulai komentar tentang perubahan lu, senyum aja, lanjut terus. Karena perubahan lu bukan buat mereka, ini buat lu, buat masa depan lu. Dan kalau mereka masih komentar, biarin aja. Karena pada akhirnya, waktu akan membuktikan semuanya. Orang yang dulu meremehkan lu, suatu hari bakal nanya, gimana caranya lu bisa berubah sejauh ini?